Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu memperkenankan kami menikmati kehidupan hari ini. Bimbinglah kami melalui firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10 dengan perikop mengenai mezbah pembakaran ukupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mezbah pembakaran ukupan adalah mezbah di mana doa dinaikkan kepada Allah. Tetapi sebelum berdoa, terlebih dahulu harus memenuhi syarat untuk bisa berdoa kepada Allah yang Maha Kudus di mezbah ini. Syaratnya adalah orang tidak berdosa dengan cara membasuh dosanya oleh imam melalui korban bakaran dan bejana pembasuhan. Mezbah pembakaran ukupan yang terbuat dari kayu penaga, ukurannya 1 hasta baik lebar maupun panjangnya dan 2 hasta tingginya. Dan mezbah pembakaran ukupan ini disalut dengan emas seluruhnya. Di atas mezbah inilah setiap hari dibakar ukupan dari wangi-wangian sehingga aromanya senantiasa naik ke atas sebagai pertanda ada hubungan antara umat dengan Allah yang Maha Kudus. Setiap hari ini dilakukan, dan ketika Allah mencium aroma wangi-wangian yang dibakar di atas mezbah pembakaran ukupan ini, maka diyakini bahwa hubungan dengan Allah terjalin dan Allah mendengar akan doa umatnya. Demikian juga dalam setiap tahunnya diadakan pendamaian dengan melakukan penyucian atas mezbah pembakaran ukupan ini, sehingga umat dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus dalam doa yang dipanjatkan dan disampaikan melalui imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita memang sudah tidak lagi menemukan mezbah pembakaran ukupan yang menjadi tempat untuk memanjatkan doa kepada Allah. Namun pada hakikatnya nilai-nilai di balik itu masih tetap berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini. Nilai-nilai itu adalah yang pertama, hubungan antara umat dengan Allah harus senantiasa terjalin dengan baik setiap hari melalui doa yang dipanjatkan oleh umat dalam setiap harinya, sehingga harus selalu ada waktu yang khusus setiap harinya untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam kesungguhan hati melalui doa yang dipanjatkan. Yang kedua, pada hakikatnya harus disadari juga
bahwa kita adalah manusia berdosa yang seharusnya mendapat hukuman dan tidak dapat memanjatkan doa kepada Allah, karena Allah itu adalah Allah yang kudus, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Namun pendamaian dan penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang satu kali untuk selama-lamanya telah membuka jalan bagi kita untuk bisa datang kepada Allah di dalam doa secara langsung dengan keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan itu sampai dan didengar oleh Allah. Yang ketiga, hal yang juga seringkali terlupakan adalah memanjatkan doa kepada Allah, akan tetapi masih hidup dalam dosa dan kejahatan. Dan inilah yang sering kali menjadi penghalang dalam doa itu. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bagaimana sebagai manusia yang berdosa harus sungguh-sungguh memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, agar penebusan Yesus Kristus melalui pengorbanannya sungguh-sungguh membuat kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, biarlah kita senantiasa tetap hidup di dalam Yesus Kristus, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan apa yang menjadi penghalang dalam setiap doa yang kita panjatkan itu dihapuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa membimbing kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami pentingnya doa dan dengan cara yang teratur setiap hari dalam berhubungan dengan Engkau. Tolonglah kami agar sungguh-sungguh memaknai karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan setiap hari kami dapat berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di Rei 5 Gereja Sang Pamarto, agar senantiasa bertumbuh dalam iman, semakin percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan yang mereka hadapi, Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan mereka menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam segenap rencana, usaha dan pekerjaan mereka, Tuhanlah yang memberkati. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan, Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk melakukannya dengan kerendahan hati demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.